Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya dalam program Lawatan Hati, program pastoral dari GKI Residen Sudirman, Surabaya. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan satu tema, keluargaku adalah gerejaku. Renungan ini berdasarkan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-38 sampai dengan 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42 saya bacakan, demikian bunyinya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang bukan hanya membaca, tapi juga merenungkan dan melakukannya. Saudara, ketika berbicara tentang gereja, seringkali atau bahkan mungkin hampir selalu bayangan kita atau yang muncul di pikiran kita adalah gedung gereja, tempat kita beribadah. Tapi pernahkah kita memikirkan keluarga kita menjadi gereja kita? Kita mendengar jargon tentang gerejaku adalah rumahku, gerejaku rumah keduaku. Tapi kita hampir tidak mendengar suatu konsep keluargaku adalah gerejaku. Nah, saudara sekalian, dalam masa pandemi yang sekarang ini terjadi, saudara, ibadah-ibadah di dalam keluarga itu semakin banyak, ya. Lalu, apakah itu secara otomatis membuat keluargaku menjadi gerejaku? Saudara, karakteristiknya apa yang membuat keluargaku itu menjadi gerejaku? Bercermin dari peristiwa atau kisah bagaimana Kristus datang di rumah Marta dan Maria, serta kemungkinan besar ini adalah keluarga Lazarus yang dibangkitkan oleh Kristus itu. Saudara, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, saudara, tentu saja tindakan Marta yang menerima Kristus masuk ke dalam rumahnya. Marta mengambil satu tindakan mengundang Kristus masuk ke dalam rumahnya. Keluarga kita hanya bisa menjadi sebuah gereja, saudara, ketika kita sungguh-sungguh mengundang Kristus masuk ke dalam rumah kita. Nah, saudara, mungkin pada tahap ini kita tidak mengalami kesulitan dan kita sepakat. Oh ya, ketika saya melakukan ibadah di dalam rumah, tentu saja saya dan keluarga itu bermaksud untuk mengundang Kristus masuk ke dalam keluarga saya, keluarga kami. Nah, saudara, tetapi perhatikan persoalan yang kemudian muncul, yaitu pada waktu Marta mulai menghadapi masalah. Marta mulai komplain kepada Kristus. Saudara, apa yang terjadi di dalam komplain Marta ini?
Marta mulai sibuk dengan segala urusan untuk menyambut Kristus itu, sehingga kemudian Marta komplain kepada Kristus tentang saudaranya Maria yang seakan-akan tidak mau peduli dengan dirinya. Nah, disinilah salah satu persoalan mulai muncul sekarang. Siapa sih yang menjadi pusat perhatian? Saudara, di dalam komplain Marta ini kita melihat bagaimana Marta menarik perhatian orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk menarik perhatian Kristus untuk memperhatikan kepentingannya. Saudara, sekalipun kita melakukan ibadah di dalam rumah kita, tapi kalau itu menjadi kepentingan kita, kalau kepentingan kita yang menjadi sentral dari ibadah itu, termasuk misalnya kalau kemudian ibadah itu seakan-akan menjadi tanggung jawab kita, sampai kalau ada sedikit persoalan, maka harga diri kita yang terganggu. Saudara, ibadah itu tidak lagi berpusat kepada Kristus. Kita seakan-akan mengundang Kristus masuk di dalam rumah kita, tapi kita tidak memfokuskan diri kita kepada Kristus. Saudara, ini sesuatu hal yang sangat penting yang menjadi godaan spiritualitas kita pada waktu kita menyelenggarakan ibadah di dalam rumah. Nah, saudara, justru karena itu kemudian Kristus menegur Marta dan mengatakan, engkau terlalu menyibukkan diri dengan banyak hal. Mungkin memang ada banyak perkara yang harus diurus, saudara. Tetapi perkara-perkara itu juga harus memiliki skala prioritas. Dan skala prioritas semua urusan itu harusnya Kristus tetap memiliki posisi yang paling utama. Dan itu yang dilakukan Maria. Maria digambarkan sebagai duduk di bawah kaki Yesus. Saudara, ini adalah sebuah ungkapan. Ungkapan ini juga ungkapan yang muncul ketika Paulus disebutkan bahwa Paulus itu disebut dididik di bawah pimpinan Gamaliel. Ketika dikatakan Paulus dididik di bawah pimpinan Gamaliel, mengandung pengertian harafiah. Misalnya kalau kita membandingkan dengan terjemahan King James Version, saudara, di sana dikatakan artinya adalah Paulus dibesarkan pada kaki Gamaliel. Itu hati seorang murid, saudara. Itu sikap seorang murid. Nah, saudara, siapa yang menjadi pusat perhatian dari keluarga kita? Bukan hanya dalam hal ibadah, saudara. Dalam hal kehidupan sehari-hari sekalipun, hal prinsip yang sama itu juga terjadi. Pada waktu kita berinteraksi dengan anggota keluarga kita, apakah Kristus menjadi pusat dari interaksi kita? Ketika kita memberikan nasihat, ketika kita mengevaluasi orang-orang yang ada di sekitar kita, apakah standar Kristus itu yang menjadi parameter, yang menjadi acuan dari nasihat kita? Atau kita terjebak di dalam perdebatan siapa yang salah, siapa yang benar, kepentingan siapa yang harus didahulukan, itu hanya karena faktor-faktor atau standar-standar yang lain. Oh, karena yang meminta ini adalah lebih senior, maka harus dilakukan sekalipun ujung-ujungnya tidak memuliakan Allah. Saudara sekalian, keluarga kita hanya bisa menjadi gereja kita ketika kita mengundang Kristus masuk. Tetapi tidak hanya berhenti sampai di situ, melainkan berlanjut
pada membangun suatu sikap menempatkan Kristus sebagai prioritas. Mendengarkan Kristus, mengarahkan pandangan kita, mengarahkan fokus kita pada Kristus sehingga Kristus tetap memiliki skala prioritas. Sekalipun mungkin ada banyak hal yang harus kita urus di dalam keluarga kita, mari kita menempatkan Kristus sebagai prioritas utama, dan itu juga berarti memfokuskan Kristus sebagai parameter dari setiap sikap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.